karakter beliau ini bisa kita sebut minimal ada 5 karakter yang luar biasa. Yang pertama, beliau ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ngaji kita ini tidak malah jadi nambah-nambah dosa. Teman-teman malah menderita, teman-teman malah kecewa, teman-teman malah mengeluh, tidak puas, dan lain sebagainya. Kita nikmati saja bareng-bareng. Paling tidak jangan fokus pada saya, pada medianya, tapi lebih fokus pada ilmunya. Insya Allah nanti kalau kita memang ikhlas nawaitunya demi ilmu, meningkatkan kualitas diri kita masing-masing dalam rangka menuju Allah, ilaihi roji'un, insya Allah kita akan mendapatkan barokahnya ilmu, tidak sekedar manfaatnya. Baik, mari kita mulai. Bismillah nggih. Sunan Gunung Jati ini teman-teman pasti pernah dengar namanya, atau nama asli beliau Syarif Hidayatullah. Ini dua-duanya sudah jadi nama universitas ini. Kalau Sunan Kalijogo hanya ada Sunan Kalijogo, tapi kalau Sunan Gunung Jati ini ada Universitas Sunan Gunung Jati, UIN Bandung, dan ada Universitas Islam Syarif Hidayatullah UIN Jakarta. Dua-duanya UIN. Ini nama yang dipakai secara sekaligus untuk dua universitas. Beliau ini merupakan salah seorang dari Wali Songo, putra dari seorang penguasa Mesir yang menikah dengan putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Jadi memang ada ceritanya kok bisa jauh ya Pajajaran bisa dapat suami dari Mesir. Jadi ini ceritanya ibu beliau ini yang namanya Roro Santang saat itu bersama kakaknya. Ini dua-duanya sama-sama putra Prabu Siliwangi. Kakaknya dikenal dengan nama Pangeran Walang Sungsang. Pangeran Walang Sungsang ini satu ketika bermimpi bertemu Rasulullah, bertemu Nabi Muhammad sampai 3 kali. Nah, mimpi ini membuat dia gelisah, kemudian minta izin pada ayahandanya untuk pamit berguru agama Islam. Jadi saat itu ada seorang syekh yang masyhur sekali, seorang dai namanya Syekh Datuk Kahfi yang tinggalnya di Gunung Jati. Nah, ketika pamit pada ayahnya tidak diizinkan oleh ayahnya. Akhirnya lari karena saking inginnya berguru belajar agama Islam. Lari dan adik beliau ikut, dan sehingga kemudian keduanya berguru pada Syekh Datuk Kahfi. Kemudian nanti setelah tuntas berguru, ini nanti oleh gurunya diminta membuka hutan di daerah Gunung Jati di bagian selatan. Daerah yang dibuka ini nanti dikenal dengan nama Tegal Alang-alang. Dan beliau, Pangeran Walang Sungsang ini, menggunakan gelar Cakrabuana. Nah, Tegal Alang-alang ini nantinya ketika sudah maju, itu karena punya pelabuhan-pelabuhan, di situ banyak berinteraksi dengan berbagai bangsa. Jadi terjadi percampuran dengan banyak bangsa. Karena banyak terjadi percampuran ini, maka daerah itu nanti dikenal sebagai Caruban.
Dan Caruban ini nanti lahir jadi satu kerajaan tersendiri, dikenal sebagai Caruban Nagari, yang hari ini kita kenal sebagai Cirebon. Cirebon itu karena mata pencaharian sebagian besar orang saat itu mencari udang. Nah, jadi dari mata pencaharian itu kemudian daerah situ dikenal sebagai Cirebon dan hari ini dikenal Cirebon. Nah, zaman itu merupakan satu negeri tersendiri yang dikenal sebagai Caruban Nagari, yang dipimpin oleh Pangeran Walangsungsang dengan gelar Cakrabuana. Ini nanti ada hubungannya dengan kisahnya Sunan Gunung Jati. Nah, selama masa pendidikan dengan Syekh Datuk Kahfi ini, beliau berdua ini, kakak adik Pangeran Walangsungsang dan Roro Santang ini, diperintah oleh gurunya untuk naik haji. Waktu naik haji itulah mereka ketemu penguasa Mesir saat itu, namanya Sultan Abdullah. Sultan Abdullah ini kemudian tertarik pada Roro Santang, kemudian dilamar, diterima, menikah di sana. Nanti setelah menikah, nama beliau berganti menjadi Syarifah Mudaim. Ada cerita nantinya beliau berdua ini tinggal di Mesir sampai sekitar 3 tahun. Dan nanti melahirkan Syarif Hidayatullah, yang ini nanti kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Dan seorang lagi adiknya namanya Syekh Syarif Nurullah. Jadi ceritanya seperti itu, mengapa kok dari Pajajaran ketemunya Mesir. Nah, nanti pada usia 20 tahun, Syarif Hidayatullah ini ditinggal ayahnya. Jadi ayahnya meninggal. Tapi Syarif Hidayatullah ini semangat belajarnya tinggi, sehingga beliau ketika diminta untuk menggantikan ayahnya tidak mau. Sehingga tahta diduduki oleh adik beliau. Dan nanti beliau lebih memilih mengembara, mencari ilmu, termasuk nanti pada akhirnya kembali ke wilayah Sunda, ke tempat paman beliau, Cakrabuana. Bahkan nanti beliau diambil menantu oleh pamannya ini dan mendapatkan tahta Caruban Nagari, atau orang menyebut juga kadang Caruban Larang. Dan beliau nantinya mendapat gelar Susuhunan, atau orang yang dijunjung tinggi. Sementara itu kakek beliau, Prabu Siliwangi, mengizinkan beliau berdakwah, mengizinkan beliau menyebarkan Islam. Meskipun Prabu Siliwanginya sendiri tidak mau masuk Islam. Dan kemudian dari situ dimulailah nanti perjuangan dan dakwah dari Syekh Syarif Hidayatullah yang kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Itu dasar ya, informasi biografis saja tentang Sunan Gunung Jati ini. Nanti ada beberapa kontroversi yang tentu saja tidak mungkin kita angkat di ngaji filsafat ini. Kontroversi itu biarlah yang ahli sejarah, ahli filologi menelusuri. Karena mereka yang lebih ahli, khususnya kontroversi tentang jalur keturunan beliau, silsilahnya, kemudian sosok beliau. Ini kadang-kadang ada yang rancu dengan nama Fathahillah. Jadi ada beberapa sejarawan yang menyebut ya Sunan Gunung Jati itu ya Fathahillah itu orang yang sama. Tapi ada yang bilang ya tidak,
Sunan Gunung Jati dan Fathahillah itu orang yang berbeda. Kalau Fathahillah ini asalnya seorang panglima perang dari Pasai yang nama beliau adalah Fadullah. Ketika Pasai dan Malaka direbut Portugis, ya terus beliau hijrah ke Jawa. Jadi memperkuat kekuatan armada kesultanan-kesultanan Islam Jawa, Demak, Cirebon, Banten, dan lain sebagainya. Dan beliau inilah nanti yang mampu menaklukkan Sunda Kelapa, sehingga namanya nanti diganti Jayakarta. Jadi orang yang berbeda meskipun saling bantu-membantu dalam perjuangan. Kemudian ada juga tentang silsilah, ini ada yang bilang asal-usul beliau itu sebenarnya tidak nenek moyang beliau, itu tidak hanya dari Mesir. Tapi kalau ditarik-tarik bisa nyambung sampai Hadramaut. Jadi beliau ini masih, kalau ditarik silsilahnya tetap akan sampai pada Rasulullah. Nama Syarif di depan nama beliau itu kan memang indikasinya ke sana. Ini bisa dilihat misalnya di tulisan-tulisannya Sayyid Naqib Al-Attas, yang beliau ini memedomani naskah sejarah raja-raja Cirebon. Tapi yang kontroversi mungkin ini nanti jatahnya teman-teman ya, yang ahli sejarah, yang ahli filologi. Kita malam hari ini lebih pada hikmah-hikmah apa, pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari beliau Kanjeng Sunan Gunung Jati. Baik, kita mulai materi kita biar tidak terlalu banyak cerita-ceritanya, kita lebih banyak belajarnya. Ini kita awali dari gelar beliau ya. Beliau itu waktu memimpin Cirebon, gelar beliau ini adalah Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panatagama Aulia Allah Kutubiz Zaman Khalifatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini panjang sekali ya gelarnya. Ini mirip kalau di Jawa itu kan Sultan itu disebut juga Khalifatullah Tanah Jawa dan sekaligus Panatagomo. Jadi ini gabungan antara pendeta, ratu, ahli agama, raja. Jadi apalagi beliau Kanjeng Sunan Gunung Jati ini, beliau ini bahkan tidak hanya ahli agama, tapi seorang wali. Beliau ini ada di beberapa naskah disebut beliau ini makomnya adalah wali kutub. Kalau teman-teman merujuk ketika dulu membahas Ibnu Arabi, wali yang makomnya kutub ini dapat disebut sebagai penghulunya para wali. Wali yang sampai derajat ini di satu zaman jumlahnya hanya satu. Sehingga kalau ada wali kutub kok sekaligus waliul amri, raja sekaligus wali, yang walinya wali kutub ini seolah-olah ini gabungan dari dua posisi raja. Raja duniawi dan raja ukhrawi. Rajanya wali dan juga rajanya kerajaan. Ini sampai di titik ini sebenarnya mulai terasa betapa istimewanya beliau Kanjeng Sunan Gunung Jati ini. Baik, kita mulai menelaah sisi-sisi hikmah dalam hidup beliau yang bisa kita ambil pelajaran. Sehingga setiap kali kita melakukan kajian ada sedikit gerakan naik meningkatnya kualitas diri kita. Seperti biasa, kita awali dari menggali karakter beliau. Dalam catatan saya,
karakter beliau ini bisa kita sebut minimal ada 5 karakter yang luar biasa. Yang pertama, beliau ini saya sebut tadi ya, Pandito Ratu. Ya Pandito, ya Ratu. Bahkan tidak sekedar pandito, tidak sekedar ahli agama, tapi beliau ini wali. Ya wali, ya raja. Ya kalau tentang wali ini kan mudahnya orang itu mengkategorikan wali itu dari banyak cerita-cerita tentang karomah beliau. Cerita-cerita tentang karomahnya Kanjeng Sunan Gunung Jati ini ya sangat banyak. Cerita-cerita seperti ini itu kan kita temukan di semua kisah para wali songo. Jadi di berbagai sumber banyak diceritakan bagaimana kewalian Kanjeng Sunan Gunung Jati ini. Misalnya ini yang saya ingat ya. Ada cerita misalnya ketika beliau muda, waktu beliau akan berangkat untuk mencari ilmu, beliau ini oleh ibunya diberi bekal 100 dirham. Tapi saat beliau berangkat, di tengah jalan dicegat oleh para perampok yang ingin mengambil hartanya. Nah, Syekh Syarif Hidayatullah ini yang masih muda ini, kemudian karena dirampok dan orang yang makomnya sudah dekat dengan Allah itu kan biasanya memang tidak terlalu terikat oleh dunia apalagi harta. Jadi dirampok ya diberikan saja semua tadi bekal dari ibunya yang sekitar 100 dirham ini. Para perampok ini kaget, ini profilnya kelihatan biasa-biasa membawa uang banyak. Perampoknya malah tidak puas, ingin nyari lagi, mesti kamu membawa uang lagi lebih dari ini. Karena dipaksa terus, akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah itu sambil tersenyum malah nuding ke sebuah pohon yang dekat dengan tempat beliau berdiri. Ya sudah, kalau kalian tidak puas dengan yang saya beri itu, tuh lihat ada pohon yang seutuhnya terbuat dari emas. Ambil saja nanti bagi dengan teman-temanmu. Ternyata begitu ditunjuk pohon tadi, memang benar berubah menjadi emas. Tapi cerita selanjutnya tidak kemudian para perampok ini rebutan emas. Jadi mereka kemudian sadar dan akhirnya rela untuk masuk Islam. Jadi ini salah satu cerita karomah beliau. Ada juga misalnya kalau teman-teman membaca Serat Wali Sono. Di Serat Wali Sono itu ada cerita tentang karomahnya Sunan Gunung Jati. Satu ketika terjadi peperangan antara Demak dan Mojopahit. Ini kan Kanjeng Sunan Gunung Jati ini kan bagian dari Demak. Karena beliau anggota para wali yang memang mempromosikan berdirinya Demak. Ketika terjadi perang antara Demak dan Mojopahit, ini di Serat Wali Sono ya, cerita ini bisa dicek. Nah, satu ketika Syekh Syarif Hidayatullah ini mengeluarkan surbannya dan dikibaskan. Nah, dari kibasan surban beliau ini muncul banyak sekali tikus-tikus yang jumlahnya banyak. Jadi ini mengacaukan konsentrasi pasukan Mojopahit. Ya kalau kita itu kan, kalau ketemu tikus itu kan setengah-setengah jijik gimana itu kan. Sejago apa kita itu kalau ada tikus ya agak meloncat-loncat itu kan. Nah, itu yang dilakukan. Ini ada cerita seperti itu. Dan banyak lagi cerita-cerita ya. Mungkin teman-teman bilang, Pak yang gitu-gitu kok rasanya tidak rasional ya, tidak masuk akal ya. Ya pasti saja tidak masuk akal karena definisinya mukjizat karomah itu sesuatu yang khariqul adah. Tidak sesuai, tidak selaras dengan biasanya. Kalau biasa-biasa saja ya orang tidak akan tersentuh hatinya, tertarik. Ini dalam konteks dakwah sehingga Allah memberi keistimewaan untuk menarik orang. Ya pasti saja
jadi luar biasa dan tidak masuk akal dalam konteks zaman itu. Seperti Nabi Musa tiba-tiba tongkatnya jadi ular, iya tidak masuk akal. Dari mana tongkat bisa jadi ular? Nah, tapi kalau Allah menghendaki sebagai mukjizat pada seorang nabi, ya pasti saja tidak masuk akal. Dan harus tidak biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja kita paham ya, namanya bukan mukjizat, bukan karomah. Dan kadang-kadang ada yang kritik itu, ada ulama yang bisa jalan di atas air, yang bisa sholat di atas pohon, dan lain sebagainya. Itu kan cerita-cerita seperti ini sering kita dengar. Kemudian banyak yang kemudian nyinyir bahwa tidak mungkin, itu tidak masuk akal, dan lain sebagainya. Ya memang konteksnya mungkin bukan konteks pemahaman biasa, tapi ini konteksnya karomah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Biasanya untuk tujuan tertentu, untuk target tertentu, misalnya menyentuh hati orang, membuat orang terbuka dan menerima hidayah, dan lain sebagainya. Jadi cara memahaminya seperti itu. Ya kalau biasa-biasa saja, ya bukan mukjizat, bukan karomah namanya. Baik, jadi yang pertama beliau ini ya pandita, ya ratu. Segala keistimewaan seorang wali beliau miliki, dan segala kehebatan seorang raja juga beliau miliki. Beliau juga menaklukkan hampir seluruh Jawa Barat pada saat itu, dan sedikit wilayah Jawa Tengah. Jadi ini karakter pertama. Ini kalau dibaca lah, terus apa Pak yang kita ambil hikmah dari pandita dan ratu ini? Marilah kita juga jadi pandita ratu di level kita masing-masing. Jadi pandita itu berarti urusan spiritualitasnya tuntas. Ratu itu berarti urusan duniawinya tuntas. Kita juga begitu. Hidup ini mari kita tuntaskan amanah tanggung jawab kita, baik di level spiritual maupun di level material. Jadi biar amanah yang diberikan oleh Allah, baik kita sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya, bisa tuntas kita jalankan. Jadi sebenarnya tanggung jawab hidup kita ini ya jadi pandita, ya jadi ratu. Paling tidak untuk diri kita sendiri. Jadi pandita itu berarti bagaimana kita membereskan tugas kita sebagai Abdullah, hamba Allah, muamalah ma'al khaliq. Sementara ratu itu bagaimana kita menuntaskan tanggung jawab kita sebagai khalifatullah, muamalah ma'al makhluk. Dan kalau dalam konteks Kanjeng Sunan Gunung Jati ini berarti sudah puncak kepanditoannya dan puncak keratuannya. Karena beliau ya raja, ya wali. Kemudian selanjutnya beliau ini juga seorang alim sekaligus arif. Alim itu berarti kaya ilmu, arif itu berarti kaya kebijaksanaan. Ini dua-duanya beliau miliki, nanti kita lihat ya. Siapa saja dan kepada siapa saja beliau berguru. Sehingga dari situ bisa kita bayangkan betapa memang luas wawasan beliau. Baik untuk urusan duniawi maupun untuk urusan ukhrawi. Jadi puncak kemampuan spiritual itu tampak dalam kearifan. Dan puncak kapasitas intelektual keilmuan itu tampak dalam kealiman. Jadi orang alim dan orang arif. Jadi ini dua-duanya karakter beliau. Kemudian beliau ini juga sosok yang cerdas dan cerdik. Ini kata-katanya dekat, tapi ada makna yang berbeda. Cerdas itu berarti kapasitas. Kalau cerdik, ini cara mengelolanya.
Ada orang cerdas tapi malas. Sehingga karena tidak terlalu digunakan, kecerdasannya tidak kelihatan. Nah, itu namanya cerdas tapi tidak cerdik. Ada orang cerdik, tapi kok malah menyusahkan saja, Pak? Apa itu berarti orang cerdiknya tidak cerdas? Tidak sih, orang cerdik itu pasti cerdas. Tapi mungkin dia tidak arif. Jadi cerdas, cerdik itu nanti nyambung sama alim dan arif. Jadi kecerdasan itu kapasitas. Kalau kecerdikan itu cara dia menerjemahkan kecerdasannya dalam hidup sehari-hari secara pas. Itu namanya cerdik. Misalnya orang cerdas itu paham, misalnya, wah saya ini tidak bisa kalau dipaksa bangun malam setiap hari. Tapi dengan akal budinya dia cerdik. Wah, meskipun saya tidak bisa bangun tengah malam kan harusnya bisa. Bangun di awal malam atau sebelum tidur sholat dulu. Ini cerdik. Jadi mencari solusi, mencari jalan keluar. Atau coba saya cari deh, siapa tahu ada amal-amal yang setara dengan bangun malam. Atau, jadi ini orang cerdik itu dia mampu mendayagunakan kecerdasannya. Dan beliau, Kanjeng Sunan Gunung Jati ini ya cerdas, ya cerdik. Ilmunya luas dan mampu menjalankannya. Dan luar biasanya dijalankan untuk hal-hal duniawi sekaligus hal-hal ukhrawi. Sehingga sukses dua-duanya, tuntas. Jadi ini karakter selanjutnya. Ya penting kita teladani. Saya yakin teman-teman yang aktif, rajin, mengikuti ngaji filsafat ini yo pasti orang-orang cerdas. Dan memang menurut saya tidak ada orang tidak cerdas. Semua orang pasti diberi anugerah Allah kapasitas berpikir, kecerdasan. Yang membedakan hanya ada yang males, ada yang tidak. Ada yang mandek, ada yang tidak. Mandek itu berarti merasa, wah saya sudah pinter Pak, sudah selesai, sudah ngerti segalanya. Wah, itu mandek. Kalau mandek ya cerdasnya hilang, berarti tidak operatif lagi, tidak cerdik lagi. Jadi harus cerdas dan harus cerdik. Memahami, mampu memahami dan menjalankan apa yang dipahami. Ini yang sudah dijalankan dengan sangat baik oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sejak muda beliau sangat gemar untuk belajar, untuk mencari ilmu. Di guru-guru beliau itu kalau melihat beberapa naskah, khususnya naskah Mertasinga, itu setidaknya ada sekitar 7 ulama besar. Nanti kita lihat ya, 7 ulama besar ini siapa saja. Dan sebagian besar adalah para wali. Sehingga tidak heran kalau beliau terdidik secara sekaligus sebagai seorang alim dan seorang arif. Kita lanjutkan dulu, nanti kita bahas lagi yang tentang guru-guru beliau. Yang keempat, beliau ini punya karakter kolaboratif. Kolaboratif itu maksudnya apa? Kesadaran bahwa aku tidak akan sukses, tujuanku tidak akan terpenuhi kalau aku menyendiri. Tidak mau bekerja sama dengan yang lain. Makanya beliau ini kemudian bergabung dengan para wali yang lain sebagai bagian dari Wali Songo. Kemudian bekerja sama dengan para penguasa lokal. Bahkan juga terbuka bekerja sama dengan para pedagang yang lintas budaya, lintas agama, lintas ras dalam rangka memajukan perekonomian rakyat pada saat itu. Jadi ini karakter yang keempat, kolaboratif. Nanti akan lebih jelas di titik-titik mana beliau ini terbuka untuk bekerja sama, berkolaborasi. Tentu saja kolaborasi dalam hal-hal yang baik. Jadi ini penting kesadaran kita juga hari ini bahwa
Aku itu tidak mungkin sukses kalau hanya sendirian. Aku butuh yang lain. Entah dengan model apa, entah dengan kontribusi seperti apa. Tidak mungkin aku bisa sukses sendirian. Harus berkolaborasi, bekerjasama dengan yang lain. Kemudian yang kelima, di antara karakter beliau adalah toleran. Menarik ya, kita lihat tokoh-tokoh yang kita bahas bulan ini. Hampir semuanya punya karakter toleran ini. Yang hari ini kadang-kadang ada yang menertawakan aspek toleransi ini. Padahal sepanjang sejarah justru toleransi inilah yang dipakai sebagai karakter yang digunakan sebagai jalan untuk menunjukkan keutamaan, keagungan agama kita dan sekaligus membuat orang tertarik. Kalau dalam konteks Kanjeng Sunan Gunung Jati ini banyak cerita-cerita betapa beliau ini juga terbuka dan toleran. Seperti saya bilang tadi, di Cirebon itu ada pelabuhan-pelabuhan yang di situ ketemu banyak orang, ketemu orang dengan berbagai versi agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kaku, kalau misalnya jangan kerjasama dengan orang asing, jangan kerjasama dengan yang tidak agamanya beda dan lain sebagainya, ya tidak jalan perekonomian saat itu. Dan itu menurut saya bagian dari kecerdasan juga dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Bahkan kalau teman-teman mau melihat kapan-kapan ya, coba datang ke Keraton Kasepuhan itu. Coba cermati di sana. Ada banyak ornamen-ornamen, pernak-pernik keraton itu yang kalau teman-teman jeli, di situ ada perpaduan sekaligus dari 3 agama. Hindu, Islam, Buddha. Juga ada budaya-budaya yang masuk, ada Jawa, ada Tiongkok, ada Eropa. Misalnya ya, coba cermati positioningnya keraton, kemudian alun-alun, kemudian masjid. Nah, ini kan khas Islam Nusantara saat itu. Jadi bagaimana keraton dekat dengan alun-alun, dekat masjid, ini penciri Islamnya. Sementara tembok keratonnya itu yang bentuknya batu bata merah, kemudian bentuk gapura dan arsitekturnya itu jelas itu pengaruh arsitektur zaman Mojopahit yang Hindu. Kemudian di situ ada Siti Hinggil, ada pendopo-pendopo kecil. Nah, itu kan representasi dari budaya Jawa yang masuk ke situ. Keramik-keramiknya, bahan keramik yang ada di sekeliling situ, coba cek. Itu kalau tidak Eropa, ya Tiongkok. Kemudian teman-teman boleh datang ke tamannya. Ada Taman Bundaran Dewandaru itu, yang ada di tengah-tengah keraton. Di situ ada unsur Hindunya, misalnya dalam wujud lembu nandu. Atau unsur Eropanya. Di situ ada meriam dari, katanya itu hadiah dari Raffles. Kemudian coba teman-teman cermati lagi, di Kasepuhan itu ada kereta kencana, namanya kereta kencana Singa Barong. Itu desain kereta itu ada ciri-ciri kerukunan antar agama. Di bagian depan kereta misalnya ada 3 hewan sekaligus. Gajah, Garuda, dan naga. Itu kalau tanya ke sana, gajah itu simbol dari agama Hindu. Garuda bersayap ini konotasinya adalah buruk. Buruk itu adanya dalam Islam. Sementara yang naga ini simbol dari Buddha. Jadi ini menarik akulturasi-akulturasi yang terjadi.
paling tidak menunjukkan saat itu ya sudah terbuka. Kemudian boleh teman-teman melihat, jadi ada satu wihara di Banten. Itu namanya wihara Avalokitesvara. Ini wihara yang dibangun oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kalau menurut ceritanya bareng dengan pembangunan Masjid Agung Banten yang lama. Ini sebagai simbol kerukunan antara dua agama dan dua budaya. Jadi ceritanya saat itu mulai masuk banyak masyarakat luar melalui pelabuhan, dan yang paling banyak adalah dari Tiongkok. Jadi di abad itu banyak ditemukan perahu-perahu Cina yang berlabuh di Banten. Tujuannya perdagangan. Jadi ini bisa teman-teman lihat misalnya di buku tentang catatan sejarah dari Yang Peterson Kuhn itu. Di situ cerita banyak sekali perahu-perahu Cina yang datang, dan orang-orang Cina yang memang niatnya berdagang ke sana, dan dengan jumlah lebih dari 1.300-an kepala keluarga di situ. Nah, pada awalnya memang muncul resisten. Ada beberapa masyarakat yang tidak mau. Jadi menerima atau menjalin perdagangan dengan mereka ini. Sampai kemudian Kanjeng Sunan Gunung Jati turun tangan. Kemudian beliau mengkritik mereka yang eksklusif, mereka yang tidak mau membuka diri, berinteraksi dengan yang berbeda agama ini. Nah, setelah Kanjeng Sunan Gunung Jati turun tangan, kemudian masyarakat terbuka hatinya, akhirnya mau bersama-sama membangun Banten dan Cirebon, meskipun berbeda-beda suku, beda agama. Nah, sebagai simbol kerukunan itu kemudian dibangun Masjid Agung dan Wihara Avalokitesvara. Boleh teman-teman kalau ada waktu main-main ke sana melihat. Baik, jadi itu karakter toleran. Semoga karakter semacam ini masih hidup di tengah-tengah kita. Karena saya lihat ada beberapa penelitian terbaru itu yang kesimpulannya bahwa Indonesia ini sedang growing intolerance. Jadi sedang mulai tumbuh karakter tidak tolerannya, karakter egoisnya. Jadi tidak bisa menerima yang lain. Ingin hidup sendiri saja. Nah, ya semoga tidak ya. Tapi kalau mulai ada indikasi ke sana, mari cepat-cepat kita obati. Karena ini akan jadi penyakit dalam hidup bersama di tengah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia ini. Oke, berarti tadi ada paling tidak 5 karakter utama nih dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Yang pertama Pandito Ratu, yang menyimbolkan bagaimana kita harus hidup baik sebagai Abdullah maupun Khalifatullah. Kemudian kealiman dan kearifan, ini simbol bagi luasnya wawasan, baik wawasan-wawasan duniawi maupun ukhrawi. Kemudian cerdas dan cerdik, ini menunjukkan bagaimana pikiran-pikiran, jalan berpikir rasional itu sifatnya praktis, tidak sekedar pinter tapi untuk dirinya sendiri, atau pinter hanya sifatnya a priori saja, tapi cerdik, dengan kecerdasannya bisa mengatasi masalah. Kemudian terbuka untuk bekerja sama, untuk kepentingan bersama, dan sekaligus toleran. Baik, kita lanjutkan. Oh iya, tadi kepotong ya penjelasan tentang guru-guru beliau. Jadi beliau ini saat mengembara, mencari banyak guru, setidaknya beliau mendatangi sekitar 7 orang guru. Meskipun ada di antara guru-guru itu yang menolak.
menolak bukan karena tidak mau punya murid Syarif Hidayatullah, tapi merasa bahwa Syekh Syarif Hidayatullah ini ilmunya sudah lebih tinggi. Jadi terbalik, jangan sampean yang berguru ke saya, sayalah yang berguru ke sampean. Jadi ada cerita seperti itu. Nah, guru yang disebut-sebut di naskah Mertasinga itu yang pertama adalah Syekh Najmuddin Kubro yang tinggal di Mekah. Dari Syekh Najmuddin Kubro ini beliau mendapatkan ijazah Thariqah Naksabandiyah dan Sattariyah. Setelah itu belajar pada Syekh Muhammad At-Tha'ilah di Sazila, Afrika Utara, yang dari sini mendapatkan Thariqah Saziliyah. Jadi ini ada yang mengomentari yang dimaksud Syekh Muhammad At-Tha'ilah itu bukan Syekh At-Tha'ilah As-Sakandari yang menurut Al-Hikam, karena dari tahunnya jauh. Itu mungkin salah seorang ulama dari Thariqat Saziliyah yang lain. Jadi dari beliau ini Syekh Syarif Hidayatullah mendapatkan Thariqah Saziliyah. Setelah itu oleh Syekh Muhammad At-Tha'ilah diperintahkan berangkat ke Pasai, Samudra Pasai. Di sana berguru kepada Syekh Maulana Ishaq atau dikenal Syekh Datuk Siddiq. Ini ayahandanya Sunan Giri. Lama nanti belajar dengan Syekh Ishaq dan mendapat Thariqah Anfusiyah. Setelah itu oleh Syekh Ishaq diminta untuk belajar pada Syekh Bentong yang ada di Karawang. Ini tadi yang saya bilang, beliau tidak bersedia karena merasa ilmunya Syekh Syarif Hidayatullah lebih tinggi. Termasuk juga waktu menemui namanya Syekh Haji Jubah. Ini juga menolak untuk mengajar karena sampean lebih tinggi ilmunya, sudah lengkap thariqatnya. Kemudian akhirnya beliau berguru pada Syekh Bahrul. Ada yang bilang Syekh Bahrul ini tinggalnya di daerah Kudus. Dikenal sebagai Syekh Bahrul. Bahr itu artinya laut. Ada yang bilang kediamannya Syekh Bahrul ini mengapung di atas laut atau di atas air mungkin. Mungkin semacam rumah yang ada di atas perahu atau apa. Nah, terakhir beliau nanti lama menjadi murid Sunan Ampel. Ini dari Sunan Ampel mendapat banyak wawasan baik tentang pemerintahan maupun tentang agama. Dari Sunan Ampel inilah nanti beliau diminta untuk berdakwah di tataran Sunda. Jadi berdakwah di Tatar Sunda dan nanti beliau tinggal awalnya di daerah Gunung Sembung. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang tentang cerita-cerita mungkin kita skip dulu ya. Nah, fokusnya memang kita hari ini mencari hikmah-hikmah. Nah, kemudian untuk aspek keahlian. Beliau ini dikenal, kalau bahasa hari ini multi talent. Punya banyak sekali keahlian. Beliau ini ahli pendidikan, ahli bahasa, ahli pengobatan, ahli manajemen tata kelola kerajaan dan lain sebagainya. Bahkan juga ahli militer. Ini keahlian yang nyata ya, yang urusan materi, urusan fisik. Belum kita sebut yang keahlian agama, mungkin jauh lebih banyak lagi. Tapi paling tidak ini menunjukkan bagaimana ketekunan belajar, keseriusan belajar seorang Syekh Syarif Hidayatullah sehingga menguasai banyak sekali keahlian. Ya, kalau tentang pendidikan tidak diragukan lagi, beliau ini seorang dai yang mengajak orang untuk masuk Islam. Pasti beliau pintar dalam hal mengajar. Bahkan
beliau ini zaman itu ada namanya pengajian setiap malam Jumat Kliwon. Namanya pengajian Seba Kliwon. Yang kelihatannya sampai hari ini mungkin masih ada ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana beliau juga piawai dalam hal mengajar. Bahkan beliau ini juga dikenal aktif, kalau bahasa Jawanya njajah desa milangkori. Jadi berdakwah dari pintu ke pintu, mengajari masyarakat, menaikkan kualitas keilmuan masyarakat. Apalagi kemudian didukung beliau ini ahli bahasa. Ada yang bilang beliau ini menguasai 99 bahasa. Cuma ini membuktikannya sulit, pokoknya kita yakin beliau ini banyak sekali menguasai khazanah bahasa-bahasa. Buktinya apa? Beliau mampu mengelola, berinteraksi dengan masyarakat dari mana-mana. Termasuk yang beda budaya, beda negara, beda agama yang masuk ke pelabuhan Caruban, pelabuhan Cirebon saat itu. Nah, ini pasti harus didukung kemampuan berkomunikasi yang mumpuni. Kemudian beliau juga terkenal ahli kedokteran, ahli pengobatan. Ada banyak cerita tentang bagaimana beliau ini punya wawasan tentang kesehatan yang luas. Ada cerita yang terkenal sekali, satu ketika ada pasangan suami istri yang gegeran terus, berselisih paham terus. Karena perut istrinya membesar. Suaminya curiga, ini jangan-jangan hasilnya dari laki-laki yang lain. Nah, setelah menghadap pada Kanjeng Sunan Gunung Jati, setelah diperiksa oleh beliau, terus, oh enggak, ini bukan hamil, ini ada penyakitnya yang kita kenal hari ini sebagai tumor. Jadi, ini salah satu contoh bagaimana ternyata beliau juga ahli pengobatan. Ya mungkin pengobatan-pengobatan yang sifatnya sesuai zaman itu. Dan ahli manajemen. Kalau ini saya tidak menjelaskan di manajemen yang seperti apa misalnya, tidak. Dilihat dari buktinya saja bagaimana beliau bisa mengelola dari sebuah wilayah biasa, wilayah kecil menjadi luas, yang menguasai hampir semua Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Itu pasti karena keahlian manajerial beliau dan juga pastinya keahlian militer beliau. Jadi beliau ini jadi tumpuan diskusi kalau di majelisnya Wali Songo, memberi pertimbangan berbagai hal termasuk kepada Demak saat itu yang baru saja berdiri. Baik, itu keahliannya. Kemudian ya kalau untuk keahlian kita terjemahkan pada diri kita masing-masing bahwa mari kita tambah sebanyak mungkin skill-skill, kemampuan-kemampuan. Baik yang formal maupun non-formal. Kalau yang formal ya lewat sekolah-sekolah, kuliah, kursus. Yang non-formal ya kita cari, kita kejar. Apa yang memang penting, apa yang memang perlu kita jadikan bekal hidup kita. Semakin banyak ilmu, wawasan, keahlian, semakin mantap kita menatap masa depan. Baik, kita lanjutkan biar nanti tidak berpanjang-panjang. Nah, penting juga sedikit kita bahas strategi dakwah. Nah, ini hampir semua Wali Songo punya strategi dakwah yang mirip-mirip. Yaitu strategi dakwah yang tidak memaksa, strategi dakwah yang tidak keras, tapi melakukan pendekatan-pendekatan yang manusiawi. Ini keyword manusiawi ini penting ya. Kita itu sering punya ideal-ideal yang ingin kita terjemahkan dalam kehidupan nyata, tapi dalam proses mewujudkannya kita lupa aspek manusiawi ini. Entah pada diri kita sendiri maupun pada orang lain.
Jadi Islam itu agama yang sangat manusiawi, tidak memberati diri, dijalankan semampunya sesuai kapasitas kemanusiaan kita. Ya misalnya, kan ada satu cerita, satu ketika beberapa sahabat ada yang ingin deklarasi, pokoknya saya akan sepenuhnya hidup untuk agama, membela agama. Yang satu bilang, saya akan sholat malam terus, tidak tidur-tidur. Yang satu bilang, saya akan puasa terus, tidak puasa, pokoknya demi agama. Yang satu bilang, saya tidak akan menikah, pokoknya hidupku untuk agama, aku persembahkan hidup matiku untuk agama. Nah, 3 orang sahabat ini yang punya prinsip seperti ini satu ketika terdengar oleh Rasulullah dan ditegur oleh Rasulullah. Jadi, aku ini nabi, kata Rasulullah, tapi aku ya sholat, bangun, tapi aku juga tidur. Aku puasa, tapi aku juga buka puasa. Dan aku juga menikah. Jadi di situ dari hadis itu kan yang kemudian terkenal sekali kalimat yang belakang, faman rohiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang enggan dengan tuntunan sunnahku, ya tidak masuk kelompokku. Jadi kalau ada orang memaksa-maksa diri, secara tidak manusiawi demi agama, bukan jalan itu yang dituntunkan, yang disunahkan oleh Nabi. Dan strategi dakwah para wali pun begitu, tidak memaksa, tapi mengambil strategi-strategi kemanusiaan. Sehingga ketika orang masuk ke dalam Islam itu bukan karena dia takut atau karena dia terpaksa dan lain sebagainya. Jalan apa saja itu menurut catatan saya, termasuk juga sebagaimana yang sudah dijalankan oleh Kanjeng Sunan, yang pertama adalah lewat jalur perkawinan. Ini menarik, jalur perkawinan ini banyak dipakai oleh para wali. Teman-teman kan sering cerita wali menikah dengan putra raja siapa, putra bupati siapa, putrinya gubernur siapa saat itu. Nah, Syekh Syarif Hidayatullah ini, Kanjeng Sunan Gunung Jati ini juga begitu. Beliau kalau dalam sejarahnya menikah sampai 6 kali. Jadi tidak kurang dari 6 perempuan. Tapi sebagian besar tampak bahwa ini dalam rangka membangun relasi. Misalnya istri pertama beliau yang dikenal sebagai Nyai Babadan. Ini putrinya Ki Ageng Babadan. Ini seorang penguasa di daerah Gunung Sembung dan wilayah Babadan. Jadi beliau menikahi putri beliau dan selanjutnya kan daerah Gunung Sembung ini jadi pusat dakwah beliau. Meskipun kemudian Nyai Babadan ini meninggal sebelum sempat dikaruniai putra. Jadi jangan lupa teman-teman, ya beliau menikah 6 kali bukan berarti terus, Pak nikah itu kan maksimal 4. Ya nanti ada istri yang meninggal dulu. Jadi, termasuk nanti ada salah seorang istrinya yang dari Tiongkok itu yang meninggal setelah melahirkan. Jadi ada 2 yang meninggal dulu. Jadi meskipun 6 kali menikah, ya tidak lebih dari 4 dalam satu waktu. Nah, ini perempuan-perempuan yang dinikah ini, beberapa di antaranya ya dalam rangka memperkuat jalur dakwah. Termasuk misalnya ketika beliau menikahi Nyi Kawunganten. Nyi Kawunganten ini putri penguasa Banten saat itu. Nah, yang nanti dari beliau ini lahir Pangeran Hasanuddin atau Pangeran Sebakingkin yang nanti jadi Sultan Banten selanjutnya. Jadi perkawinan bisa dipakai sebagai strategi dakwah. Nah, untuk ini ya silahkan teman-teman mencerna, merenungi, ya silahkan dibahas. Karena memang saat itu situasinya seperti itu. Terus, yang kedua, posisi dan kedudukan. Jadi
Beliau memanfaatkan kedudukan beliau sebagai seorang penguasa, seorang raja untuk memudahkan jalan dakwah. Memudahkan jalan dakwah itu bukan berarti memaksa dengan kekuasaannya, enggak. Tapi dengan dia berposisi sebagai seorang raja, lebih mudah untuk menyampaikan kebenaran. Jadi orang lebih percaya dengan posisi dan kedudukan kita kalau memang kita posisi dan kedudukannya tinggi. Jadi orang yang punya posisi dan punya kedudukan itu harusnya dia lebih banyak menyebarkan kebenaran, kebaikan. Karena dia di posisi yang didengarkan orang. Jadi eman-eman posisi itu kalau hanya dinikmati untuk kesenangan pribadi. Hanya untuk keuntungan sendiri. Kalau bisa ya dia adalah jalan yang kita pakai untuk menyebarkan kebenaran dan kebaikan. Di level apapun, posisi dan kedudukan itu kita miliki. Kalau hanya sekedar guru misalnya, ya di level guru ini kita sebarkan kebenaran, kebaikan pada murid-murid kita. Kalau dosen ya pada mahasiswanya, kalau lurah ya pada warganya, kalau RT ya pada warganya. Jadi ini yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kemudian juga melakukan kolaborasi politik dan spiritual. Antara lain tadi ya lewat perkawinan, kolaborasi dengan Demak, dengan Wali Songo, dan lain sebagainya. Sampai nanti bisa mengalahkan Portugis, bisa menaklukkan Sunda Kelapa, menaklukkan sebagian besar wilayah Jawa Barat. Itu ya pasti karena punya relasi-relasi, punya kolaborasi-kolaborasi yang menguntungkan. Baik kolaborasi politik maupun kolaborasi spiritual. Kemudian perdagangan. Ini pasti ya. Jadi Cirebon saat itu adalah kota yang ramai dengan berbagai macam komoditas perdagangan. Banyak pedagang asing datang dari Gujarat, dari Cina, dari mana-mana datang ke pelabuhan itu. Saat itu ya pelabuhannya dikenal dengan nama Pelabuhan Muara Jati. Bahkan nanti jalinan ikatan dengan berbagai daerah mana-mana itu satu ketika Kanjeng Sunan Gunung Jati pernah diundang sampai ke Cina dan menikah dengan salah seorang putri kaisar Cina yang dikenal dengan nama Putri Ong Tin, yang nanti setelah dinikahi berganti nama menjadi Nyi Ratu Roro Semanding. Jadi ini strategi dakwah yang awalnya dilakukan lewat jalur keterbukaan perdagangan. Belum lagi yang lewat seni budaya. Kalau ini sudah populer sekali bagaimana para wali itu begitu aktif berdakwah lewat jalur seni dan budaya, lewat wayang, lewat gamelan, lewat tari, dan lain sebagainya. Dan ini pun dilakukan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Termasuk bagaimana beliau merutinkan nabuh gamelan pada saat Idul Fitri dan Idul Adha, gamelan sekaten. Kemudian bagaimana masyarakat yang ingin menyaksikan kegiatan nabuh gamelan itu boleh melihat langsung, tapi ada tiketnya, ada bayarannya. Nah, bayarannya bukan dengan uang, tapi bayarannya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan lain sebagainya. Ini strategi-strategi dakwah yang dilakukan oleh para wali saat itu, termasuk dilakukan pula oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ini silahkan kalau tentang ini ya teman-teman gali, cari. Banyak sekali khazanah-khazanah, baik dalam bentuk benda-benda, dalam bentuk kegiatan-kegiatan budaya, dan lain sebagainya yang
punya makna dalam aspek budaya dan nilai-nilai keislaman. Baik, jadi strategi-strategi dakwah seperti itulah yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati.